mencapai kebahagiaan ketika hanya bergantung pada hal-hal tertentu? Atau bisa nggak sih kita itu mencapai kebahagiaan atas dasar diri kita sendiri atau secara mandiri dari dalam diri kita sendiri? Seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada materi mengenai hal itu dan juga aku harap teman-teman bisa mengikutinya dan mengambil manfaat dari materinya dan juga bisa menerapkannya. Dan nantinya juga akan ada penjelasan ya mengenai campaign yang akan kita laksanakan dari tanggal 20 hingga 26 Maret 2025 dan harapannya teman-teman bisa melaksanakan campaign-nya nih dari awal hingga akhir karena memang campaign kita panjang sekali ya rangkaiannya. Tapi ayo kita laksanakan dan ambil manfaat dari campaign-nya. Kita laksanakan campaign-nya dengan semangat, antusias, dan juga penuh keceriaan karena kita diisi ceria. Jadi ceria nih bawaannya ya. Harapannya seperti itu. Kemudian mungkin itu saja ya yang aku sampaikan di sore hari ini. Kita ikuti acara welcoming dan sharing session dari awal hingga akhir nanti. Kita enjoy aja di acara hari ini, santai saja. Nanti kalaupun diajak interaksi, mari kita interaksi bersama di sini. Dan sekali lagi aku ucapkan selamat datang dan juga terima kasih. Kemudian aku kembalikan lagi ke Kak Karisa. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Mei. Semoga acara ini bisa jadi langkah awal ya Kak ya, buat kita semua untuk belajar dan juga berkembang. Sebelum Betul. masuk ke sesi utamanya nih, kita boleh kenalan satu atau dua orang di sini. Dari mana? Atau kalian kenapa sih kok bisa tertarik untuk bergabung di si ceria ini Kak? Kak Zafira mungkin tadi? Oke, baik. Boleh Hai. Kak, langsung saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenapa? warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Zafira. Kalian bisa manggil aku Vira atau Ira. Aku dari Medan. Dan Jauh banget ya Kak ya. jauh banget ya kayaknya ya sampai bisa ikut campaign ini gitu. Aku seorang guru di suatu sekolah. Sebenarnya bukan sekolah umum ya, tapi lebih ke homeschooling gitu. Dan sekarang aku juga lagi ada kegiatan yaitu magang di hari Senin di tempat pelatihan gitu. Dan mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Dan tadi kakak nanya ya, tujuannya ikut ini apa ya? Ya, siap Kak. Ya, bener kan? Ya, boleh tolong dijelaskan Kak, mungkin tujuannya. Oke, nah kita ini kan lagi ini ya, lagi mengikuti sharing session nih tentang self love atau gain my own happiness. Nah, Benar jadi sekali. apa sih gitu tujuan kita ikut ini tuh apa gitu. Nah, jadi menurut aku ya kenapa aku ikut sharing session ini penting banget ya karena menurut aku gain my own happiness itu masih jarang banget ya terjadi di lingkungan kita atau di daerah kita. Kita tuh seringkali rely on someone kayak kita tuh sering banget bergantung sama orang lain untuk mencari kebahagiaan gitu ya. Jadi penting banget untuk kita tuh menciptakan kebahagiaan dari kita sendiri karena kebahagiaan itu ya kita yang menciptakan gitu loh, bukan orang lain. Kita tuh nggak pernah bisa kayak oh ya udah kalau aku bergantung sama orang lain berarti aku bahagia. Nggak gitu kok, nggak gitu kan cara berpikirnya gitu loh. Jadi gain my own happiness di sharing session kali ini nih bener-bener bagus banget ya topiknya gitu ya menurut aku karena seperti yang aku bilang tadi nggak semua orang itu cara berpikirnya tuh kayak aku gitu mungkin mereka eh, punya punya apa ya mungkin mereka punya sesuatu yang mungkin harus memaksa mereka untuk mencari kebahagiaan itu dengan orang lain gitu, nggak dari diri sendiri gitu. Jadi mereka tuh kayak kurang sayang sama diri sendiri, kurang percaya diri sama diri sendiri. Jadi ya mereka tuh melibatkan orang lain untuk menciptakan kebahagiaan itu. Gitu sih Kak kalau dari aku. Thank you. Kak, terima kasih banyak Kak Zafira yang udah mau sharing. Seru banget ya Kak dengar cerita dari Kak Zafira. Sangat terima kasih untuk partisipannya Kak. Mungkin yang lain ingin sharing tentang keadaan gimana saat ini. Oke, Kak Arya boleh.
Silakan Kak Arya. Mohon maaf Kak Karisma sebelumnya ini saya nggak pakai laptop jadi Ya, nggak bisa pakai virtual backgroundnya. tidak apa-apa Kak. Oke, sebelumnya yang pertama perkenalan diri. Halo semuanya, kalian bisa panggil aku Resya. Aku asli dari Jawa Timur, dari Kediri, tapi aku di Depok sekarang sebagai mahasiswa psikologi semester 2 di Gunadarma Depok. Tujuan ikut self love campaign ini pertama aku lihat ini menarik banget dan aku sangat berterima kasih kepada kalian-kalian yang sudah mengadakan campaign ini karena sebagai seorang calon psikolog nanti aku tuh mikir kayak gimana caranya kita ngasih um, positive energy ke orang lain kalau kita sendiri belum bisa mengkontrol itu. Jadi gimana caranya kita untuk mencintai, gimana caranya kita untuk mengontrol diri sendiri, terutama juga kalau lagi bentrok sama yang lain itu kita tuh harus ngelakuin apa sih? Nah, jadi teman-teman di sekitar aku pun masih kurang juga dan masih belum mengerti caranya untuk mencintai diri sendiri. Kadang tiba-tiba kalau lagi drain energi nangis, terus tiba-tiba kayak curhat, marah, kayak gitu-gitu. Jadi masih belum ada kontrolnya. Jadi aku sangat amat ingin menggali lagi tentang apa itu self love dan harapannya sih semoga dengan ikut campaign ini bisa menemukan lah, bisa melatih diri sendiri untuk lebih mencintai dan juga spread spread happiness. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Arya. Wih, keren banget ya alasannya untuk masuk ke campaign ini. Mungkin yang lain ada lagi? Boleh Kak Farha. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Diha. Saya merupakan mahasiswa psikologi S1 dari Universitas Negeri Padang. Jadi saya berasal dari Padang. Eh, saya mengikuti self-love campaign ini karena sangat tertarik dengan topiknya. Dan menurut saya sendiri, ini sangat membantu saya. Jadi menurut saya, untuk mencintai orang lain, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis terhadap orang lain, ketika kita berinteraksi, itu tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencintai diri sendiri dulu gitu. Jadi ketika kita sudah mencintai diri sendiri, maka untuk mencintai dan membangun interaksi yang lebih intens terhadap lingkungan dan orang lain itu sangat membantu. Oke, mungkin segitu aja, Kak. Oke, keren banget ya Kak ya. Mungkin alasan dari kalian semua itu berbeda-beda, tergantung pada individunya masing-masing, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Oke, next kita masuk ke sesi utama nih. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget buat kita semua, yaitu self-love. Materi ini akan dibawakan oleh Kak Adi Asik yang bekerja di Asik Self Educare dan Surya Psikologikal. Oke, Kak Adi Asik dipersilahkan. Halo, oke Kak, terima kasih Kak Tarisa. Suaraku kedengaran? Kedengeran, Kak? Oke. Nanti kalau kurang jelas, teman-teman bisa ini ya, menyampaikan ya. Soalnya Kak Adi juga lagi ada kegiatan di yayasan juga, jadi khawatirnya nanti ada suara yang kurang jelas. Oke, boleh langsung kita mulai, Kak Tarisa, supaya nanti nggak berputus sama buber. Boleh ya, lanjut ya. Oke, teman-teman, Kak dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman yang di luar sana, di berbagai daerah ya. Kita lagi ada yang di Surabaya dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, eh, jauh-jauh ya, karena kita webinar ya. Jadi, Alhamdulillah kita bisa banyak relasi dari, nggak hanya di daerah Surabaya ataupun Jatim, tapi bisa di luar.
Jadi, perkenalkan saya Kak Adi. Karena banyak nama Adi, akhirnya aku pakai nama Adi Asik. Alhamdulillah saya sampai sekarang masih menjadi bagian dari Asik Educare and Study Psychological di bawah naungan CV Asa, yang itu founder kami Bunda Yanti, seorang psikolog dan juga guru di Sidoarjo. Di sini Kak Adi sekali lagi mau ngasih asumsinya dulu supaya nanti kita enak, kita ngobrol sering dan sebagainya. Asumsinya adalah kita itu sharing ya. Jadi kita sharing benar-benar diskusi. Tapi nanti ada beberapa bagian yang mungkin materi, terus selebihnya nanti kita akan diskusi. Nah, secara tema masih sama seperti yang diamanahkan sama tim, ini adalah self love gain my own happiness. Nah, di materi ini yang akan kita bahas, yang akan kita sharingkan, sampai nanti outputnya apa sih Kak? Nah, tadi kayak teman-teman ya, kayak Kak Zafira, Kak Risha ya, sama Kak Farha tadi kan, oh punya harapan dari materi ini, semoga itu bisa menjawab. Kalaupun nggak menjawab, nanti salahkan panitia ya. Nanti panitia yang disalahkan ya, bukan saya. Oke, berikutnya Kak, apa sih yang kita bahas? Ya kita bahas itu ada 6 poin pembahasan untuk kali ini. Yang pertama untuk gimana ini Kak Sasa? Lanjut slide-nya. Oke. Yang pertama kita akan eksplorasi kebahagiaan. Seperti apa sih kebahagiaan yang ada di sekitar kalian. Yang kedua kita akan mengetahui rumusan masalah yang akan kita eh, yang akan kita sharingkan sampai tujuannya seperti apa. Terus yang ketiga, kita akan memaknai arti kebahagiaan. Sebenarnya bahagia itu gimana sih? Nah, kok rasanya itu ya memang Kak, kebahagiaan kan masing-masing. Nah, tapi di sini kita akan men-sharingkan gitu. Yang keempat, kita akan mendiskusikan mengapa sih kita itu sering merasa nggak bahagia. Apa sih Kak faktor-faktornya? Dan yang kelima, kita akan mencari jawabannya tentang bagaimana kita bisa memahami bahagia dari dalam diri kita sendiri. Tapi di sini nanti kita fokusnya cuma terakhir, kesimpulan sekaligus tanya jawab. Oke. Internetku nggak stabil kah? Ya Kak, Atau suaraku agak masih jelas? tidak stabil. Mungkin gimana teman? Cek cek. Ini udah aman Cek Kak? cek ini ya. Gimana sudah aman? Sudah aman. Oke. Oke lanjut. Yang keenam kesimpulan sama pertanyaan jikalau tanya jawab. Kita eksplorasi kebahagiaan dulu. Pemanasan dulu. Kita pemanasan dulu. Oke, yang pertama. Apakah yang akan kita sharingkan? Silakan Kak Sasa. Nanti kalian tulis ya. Kalian tulis dalam waktu 2 menit nanti. Seberapa bahagianya kamu hari ini? Kasih rating 0 sampai 10. Woi, alhamdulillah. Bagus banget nih. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang membuatmu bahagia hari ini? Kalau 10, wah, 10 semua ya. Kan nih, alhamdulillah 9, 10, 8 ya kan. Terus yang terakhir, apa bahagia versi kamu? Bisa bangun siang. Oke, itu ya. Cek cek ada ya suara ya. Oh, alhamdulillah karena puasa. Yang nomor 3 gimana Kak? Bisa ikut kegiatan ini, ketemu Crush Viewers. Masih bernafas. Oh, alhamdulillah. Karena tugas laporan udah kelar. Terus, ada yang masih belum kelar tugas-tugasnya? Wih, berapa ini? 1 juta ya? Ada yang belum kelar ya? Ada yang bangun tidur? Oke. Nah, pertanyaanku yang nomor 3 itu belum jawab. Back dulu Kak. Kembali dulu Kak Salsa. Yang nomor 3, deskripsikan arti bahagia versi dari diri kalian. Apa sih bahagia itu? Kita ingin tahu nih. Apa sih bahagia menurut kalian itu? Merasa cukup. Oke. Terus, bahagia itu ketika kita bisa menerima semua respon emosi. Oke. Bahagia itu kamu. Ini kayaknya puitis deh. Siapa ya? Hati damai dan tenang. Boleh raise hand, boleh. Kalau yang mau nyampein boleh, silakan silakan.
Kak Zafira, Divya, silakan silakan. Gimana Kak? Gimana? Oke, kalau gitu aku jawab dulu dari nomor 2 ya, Kak. Oke, silakan. Apa sih yang membuat bahagia hari ini? Oke, apa sih yang membuatmu bahagia hari ini? Sebenarnya Mm-mm. pertanyaannya bukan hanya untuk hari ini ya, Kak, tapi untuk Ah, setiap harinya gitu. Nah, oh, jadi aku tuh tipe orang yang bahagianya tuh kalau lagi banyak kegiatan, Kak. Jadi kalau aku produktif, aku bener-bener ngerasa kayak bahagia banget walaupun aku capek. Buktinya kayak sekarang kan aku lagi sakit sebenarnya. Tapi aku bahagia karena aku bisa ikut campaign ini, aku bisa ngerjain banyak kegiatan hari ini, aku bisa ngerjain banyak kerjaan, nyelesain deadline juga gitu. Jadi bahagia aku tuh ya seperti yang aku bilang tadi, aku tuh senang kalau aku tuh bisa produktif setiap harinya gitu. Jadi waktu yang aku gunakan juga nggak sia-sia gitu. Aku bisa belajar, aku bisa improving my skills gitu. Terus untuk yang ketiga, deskripsikan arti bahagia versi diri kamu. Kalau bahagia menurut aku sih ini ya Kak, selalu bersyukur ya atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Mau itu mungkin ujian yang datang gitu, ataupun mungkin kebahagiaan yang datang ke dalam hidup kita. Karena gini, cara berpikirnya tuh gini kalau aku. Kalau aku tuh dikasih ujian nih atau cobaan nih dari Tuhan gitu misalnya kan, aku memandang itu tuh sebagai sebuah pelajaran. Kenapa? Karena ujian itu tuh membuat aku tuh lebih menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih tangguh gitu. Dan aku merasakan merasakan hal itu gitu loh. Aku bisa sedewasa ini karena aku tuh udah menjalani banyak hal dalam kehidupan aku walaupun umur aku baru 24 tahun gitu. Jadi bahagia versi aku tuh mensyukuri segala hal yang terjadi dalam hidup kita gitu, Kak. Thank you, Kak, kesempatannya. oke, itu tangan dong. Luar biasa. Ini banyak ucapan positif dari teman-teman. Semoga lekas sembuh, Kak, dan semangat. Oke, thank you Kak Safira untuk sharing-sharingnya. Kita lanjut mendalami. Sekarang kita akan mendalami tentang akan sebuah kebahagiaan itu sendiri ya. Oke. Nah, sebelum ke sana ada RM yang perlu kita sharingkan. RM-nya adalah dan apa sih yang akan kita dalami Kak? Memang tentang apa sih ya Kak? Nah, dari tema campaign di hari kebahagiaan ini yang akan kita sampaikan ke teman-teman, itu kan temanya itu adalah self love gain my own happiness. Nah, RM yang perlu kita pertanyakan gini, bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan dari diri kita sendiri? Seperti yang teman-teman sounding tadi, bahwasanya seringkali tanpa kita sadari, kita itu untuk mendapatkan kebahagiaan, biasanya kita itu berharap pada eksternal atau mencari eksternal. Ya, nah nanti kan kita bahas ini. Lantas gimana Kak kalau dalam diri kita sendiri? Nah itu RM-nya. Lantas tujuannya bagaimana Kak untuk menjawab RM ini? Bagaimana akan apa aja yang akan kita ketahui di RM ini supaya kita bisa mengetahui secara keseluruhan. Oh ini loh tekniknya untuk kita bisa bahagia dari dalam diri kita sendiri. Gimana dari Kak Sasa? Yang pertama adalah memahami konsep arti kebahagiaan yang sederhana. Itu tujuannya. Yang kedua, mengetahui perbedaan kebahagiaan yang sementara dan jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui salah satu teknik yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Nah, jadi secara target, kita itu satu sharing ya, tidak sampai ke skill dan sebagainya. Kita just wawasan aja. Oh, kita paham konsep bahagia itu seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. Siap, Kak. Terus mengetahui perbedaan kebahagiaan sementara dan jangka panjang. Oh, kebahagiaan sementara kayak gini, jangka panjang seperti ini, supaya kita tidak salah menggunakan yang kita inginkan. Dan yang ketiga, mengetahui salah satu teknik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Ada masuk ke pembahasan terkait arti sebuah kebahagiaan. Ada hal yang perlu kita jawab, yaitu terkait mitos atau fakta. Kita jawab ya, by chat ya, kirim chat ya. Aku akan bahagia kalau sukses dan kaya. Menurut kalian, mitos atau fakta? Yang kedua, aku butuh pasangan. Enggak mitos loh. Oh, mitos. Ada yang enggak mitos, ada mitos ya.
Oke, kita kita jawab aja teman-teman sebanyak mungkin boleh. Yang kedua, aku butuh minta semua kak. Guru, sabar sabar. Takia, sabar kak ya. Aku butuh pasangan agar bahagia. Mitos atau fakta? Dan yang ketiga, aku bahagia ketika scroll sosial media. Yang nomor tiga, mitos atau fakta? Nomor dua lebih mitos lagi kak. Oh, nomor tiga fakta ya? Ada mitos ya? Maaf ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membedah. Nomor tiga tergantung. Emang tergantung siapa? Kak lagi ya. Kita lihat fakta lapangannya. Beberapa artis, nah ini aku menjuplik drakor ya. Insya Allah kan kalau di teman-teman kan banyak drakor ya. Itu beberapa artis drakor itu data yang tak cari itu menunjukkan beberapa mereka itu malah semakin tenar, semakin tingkat depresinya juga tinggi. Tidak jarang mereka melakukan bunuh dengan harapan mereka terlepas dari sebuah depresi itu. Gak hanya artis drakor aja sih, kayak beberapa artis-artis yang lain kan kayak musisi, Michael Jackson itu yang di masaku ya, yang paling terkenal kan Michael Jackson ya. Eh, Beliau bunuh diri karena tingkat depresinya juga tinggi, ketenarannya juga tinggi. Nah, hal ini kan menunjukkan kalau apakah benar ketika kalian sukses, kaya sama dengan bahagia, kok ada realitas seperti itu? Mungkin ada yang menjawab, ya karena dia nggak bersyukur aja kak, dan sebagainya ya, mungkin seperti itu. Nanti akan kita sharing lebih dalam lagi. Yang kedua, hasil penelitian psikiater Novarianti Yusuf, beliau menyampaikan, riset beliau di remaja pengguna sosmed itu menunjukkan kalau 68% yang menggunakan sosial media beresiko depresi. Dan 13,8% mereka ada ide untuk bunuh diri. Wah, beneran tak kak? Nah ini hasil penelitiannya beliau ya. Teman-teman bisa searching di internet. Hal ini menunjukkan gimana? Ada pertanyaan dari Kak Adi yang nomor 3. Pertanyaan kedua apa kak? Masalah gini, secara kekayaan, secara popularitas, secara kebebasan, secara prestasi, bahkan secara jabatan loh, kita itu sudah dapat. Tapi kok tidak membawa kebahagiaan ya? Lantas apa ya makna yang sebenarnya? Nah ini yang kita cari ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan dulu. Oh tidak, sorry internetku bermasalah kah? Cek cek, aman ya? Aman, Kak. Udah ya? Ada yang tanyakan? Masih aman ya? Kalau nggak ada yang tanyakan kita lanjut. Lanjut ya. Kasih emot bebas. Kalau nggak ada yang tanyakan kita. Oke, sip. Terima kasih. Oke, kita masuk memahami arti sebuah kebahagiaan. Nah, gimana sih Kak arti sebuah kebahagiaan itu? Kita merujuk pada KBBI dulu. Dari KBBI menyampaikan, wes, bahagia keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala menyusahkan, ya kan? Kalau tadi kan ada yang menyampaikan kalau seperti nggak ada masalah, yang penting nggak ada masalah, bahagia Kak, ya kan? Bebas dari tugas. Nah, ini juga bahagia ya. Bebas dari kehidupan lah nggak ada lah. Bebas dari bermasalah Kak. Aku aman Kak, ya kan? Dan kebahagiaan sendiri adalah kesenangan dan ketentraman hidup. Aku masih belum puas. Ada ilmuwan yang lebih konkret. Nah, beliau itu menyampaikan kayak gini. Bisa ditampilkan Kak, di situ Kak. Beliau Martin Seligman ini mengatakan tentang sebuah arti kebahagiaan. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu lebih dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Cara berpikir kita dan kebiasaan kita dibanding faktor eksternal. Dipahami dulu ya keywordnya ya. Keywordnya adalah kebahagiaan itu lebih dipengaruhi oleh cara berpikir kita dan kebiasaan kita dibanding faktor eksternal. Contoh sederhana gini, aku mau tanya nih, kalau kalian dikasih oleh-oleh, seneng apa enggak?
Senang ya? Suka lah ya? Nah, oleh-olehnya itu gini. Suka ya? Oleh-olehnya itu berduren. Apakah semua orang ketika dikasih buah durian mereka suka? Belum tentu. Ada yang enggak, kayaknya sama ya. Enggak gitu. Kenapa Kak? Beda-beda. Karena gini, buah durian ini adalah eksternal stimulusnya. Responnya tergantung siapa? Dari berpikir kita, sama kebiasaan kita. Kita punya masa lalu, kita punya trauma sama buah durian. Entah itu kita takut atau dulu kejatuhan buah durian dan sebagainya. Tapi yang pasti kita merespon benci sama buah duriannya, nggak suka, marah-marah. Ya itu dari siapa? Dari diri kita, ya kan? Kak Adi misal, suka durian nggak? Enggak. Aku selama SMP itu sampai marah-marah sama buah durian. Bukan aromanya ya, tapi traumatiknya. Traumatik sama buahnya. Nah, jadi traumatik sama buahnya itu yang luar biasa sampai benar-benar melekat. Nah, tapi ya karena loh kan gak salah buahnya sih ya. Masa kita menyalahkan buah kayak durian nih? Aku trauma kan nggak gitu ya. Nah, dari proses kita itulah kita sekarang ada buah durian ya oke nggak apa-apa. Kalau ada yang makan ya silakan. Ya pasti aku nggak bisa makan karena masih belum benar-benar pulih, gitu kan. Sehingga nanti ini yang jadi pegangan teman-teman. Nah, secara aliran itu ada dua aliran dalam sebuah kebahagiaan. Ada aliran hedonik dan juga ada eudaimonik. Nah, ini kayaknya di sebelumnya. Aliran hedonik itu kebahagiaan yang bersifat sementara. Belanja, scroll media, makan, nah mukbang nih, ayo jalan-jalan, game, atau hiburan, nge-mall. Nah itu kan kebahagiaan yang bersifat sementara. Selesai main, selesai scroll sosmed, tubuh lelah, capek, akhirnya kembali apa? Nggak bahagia lagi, ya kan? Ada juga demonik, yaitu kebahagiaan yang berasal dari kebahagiaan yang bersifat jangka panjang. Dari mana Kak? Bersifat jangka panjang itu berasal dari diri kita. Ada kebermanaan, ada progres dari tubuh kita atau dari diri kita, dan juga hubungan yang sehat seperti yang disampaikan Kak Zafira tadi. Maka circle yang positif, maka membuat positif dari diri kita. Oke ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami di sini adalah kebahagiaan itu relatif memang. Kalau ada yang mengatakan bahagia versi itu beda Kak sama bahagia versinya Kak Okta misal. Kak Okta sama Kak Melani sama Kak Zafir ya beda versi bahagianya. Ya beda, karena dari cara berpikir kita kok. Tapi ada universal. Apa universalnya? Selama kita bisa merespon, selama kita bisa bijak dalam sikap, ya kita tentu bisa bahagia sesuai dengan diri kita. Ya, paham ya? Jadi bahagia kembali dari diri kita sendiri. Oke ya. Nah, dari ini dulu, barangkali ada yang mau dijaringkan sebelum masuk ke kenapa sih kok kita itu seringkali tidak bahagia. Monggo. Sebelum masuk ke sini, ada yang mau dijaringkan? Aman? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kak, kenapa sih kita sering tidak bahagia? Ada nggak yang pernahnya kayak gini ya? Kok rasanya hidupku itu suram, menurut Kak ya? Kalau kok ada yang jawab, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena tadi masih ada logat-logatnya. Kak, kenapa sih kok kita itu sudah mencoba bahagia, tapi kok rasanya hidup itu nggak bisa bahagia full ya? Ada banyak faktor. Ada dua faktor utama, eksternal sama internal. Ya. Faktor eksternal itu adalah yang pertama, kita itu sejauh ini ya teman-teman ya, kalau kita pernah tahu masa TK kita dulu, di saat kita TK dulu, ya kan, perbandingan usia TK katakanlah 6 sampai 7 tahun ya. Perbandingan kita itu siapa sih? Paling kakak, adik, sama sepupu. Contoh, Kak, iku lo, adikmu lo nilai rankingnya 1 terus. Kamu lo kakaknya kok gak dapat ranking 1 sih? Kamu kurang giat belajar, Kak. Lihat itu lo adikmu. Belajarnya bagus, rajin. Perbandingannya di sekitar kita. Kalau kumpul keluarga besar, Kak, anaknya Bude itu loh rajin. Anaknya Bude itu loh, Kak,
masuk SMP negeri ini, anaknya masuk SMA negeri ini. Lah kakak kemarin nggak lolos tes. Perbandingannya di situ. Nah sekarang nggak hanya lingkup internal, tapi apa? Skalanya sosial. Nggak hanya 5-10 orang, tapi ribuan orang. Tergantung sosial media kita yang kita gunakan. Bahkan ada ekstrem gini, kok orang lain hidupnya enak ya, kerjanya jalan-jalan, kok enak ya hidupnya di kantor, cuma duduk di depan laptop, kok kerjanya orang ini enak ya. Jadi kayak apa ya, orang lain itu jauh lebih sempurna daripada diri kita gitu. Karena apa? Sosial media juga sudah berkembang. Dan yang nomor dua ini juga tidak hanya sosial media, dikuasai oleh keluarga. Mohon maaf ya, teman-teman kan sekarang insya Allah udah fase di dewasa awal, remaja akhir, dewasa awal lah ya. Usia-usia 20 sampai 25. Jangan kaget kalau mau lulus, nah kapan sidangmu? Nah, kamu sudah ngeplay apa belum? Nah, kamu sudah cari kerja apa belum? Nah, ini kan kayak numpuk ya. Mikirin dosen nih, mikirin skripsinya, mikirin tugas, sepaneng. Nah, ini sudah dituntut ke tahap berikutnya. Nah, adikmu masih SD loh. Kamu gak cari kerja dah. Ini kan juga lumayan ekspektasi yang tinggi ya orang terhadap kita. Ini juga menjadi problem. Kalau kita nggak bisa menangani dengan bijak. Dan yang ketiga, itu ada yang gak kalah penting juga adalah validasi dari orang lain. Maksudnya gimana Kak? Contoh, aku mau ikut programnya si Ceria, lumayan nih kayaknya nih buat kegiatan apa ya untuk meningkatkan wawasan lah ya gitu kan. Tapi saya tak tanya temanku, ikut nggak ya mereka ya? Kita tanya nih misal Kak Tarisa kenal sama Kak Okta. Kak, kamu ikut nggak event ini? Enggak deh, kayaknya aku nggak mau ikut karena aku lagi sibuk. Akhirnya Kak Melani, aduh, ikut nggak ya? Seru tapi sendirian. Aku nggak bisa langsung bersosial. Tapi kalau nggak ikut ya eman. Nah, ini tuh sudah masuk ke tataran butuh validasi ke orang lain. Pertanyaan pun adalah gini, sampai kapan kita mau berkembang kalau kita masih butuh validasi orang lain? Sampai kapan kalian bebas kalau masih bergantung pada orang lain? Ya, paham ya dari sini ya. Nah, ini dari kondisi eksternal. Internalnya Kak, loh ada. Ada juga masalah di internal juga ada. Nah, kita lihat gimana masalah internal. Yang lebih parah di internalnya adalah yang pertama, kita itu over. Nah, overnya maksudnya gimana Kak? Overthinkingnya Kak. Contoh, eh, kita sudah menilai sama eksternal. Kita sudah menilai nih, oh eksternal bagus, bla 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 bla. Dibenturkan sama diri kita. Iya ya, kok aku kayaknya nggak bisa apa-apa ya. Kok mereka kayaknya keren ya. Kok mereka kayaknya bagus ya. Kayaknya aku nggak sesempurna mereka deh. Kak, bayang no. Hidup kalian selama 20 tahun selalu dihantui oleh overthinking diri sendiri. Kak, wajar nggak aku overthinking? Loh, lihat dulu. Kalau ada alasan logis, ya perlu didalami. Kalau alasannya nggak logis, ya kenapa nggak harus diselesaikan? Supaya nggak berlebihan. Kasihan dirimu sendiri, karena kalian sudah melukai diri kalian sendiri. Yang kedua, nggak hanya cukup overthinking. Ada juga di mana sulit menerima diri sendiri. Sering kalinya kita menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak cukup. Contoh, misal, di sini maaf ya, aku pakai nama teman-teman lah ya. Misal, ada Kak Azia, misal, atau Kak Andika. Sukses nih, bikin event. Terus ada yang mengatakan, wah kamu keren loh Kak sudah bisa bikin event ini dengan baik. Jawabannya adalah, enggak kok, ya karena teman-teman aja bagus. Enggak kok, ya karena mereka aja keren. Jadi aku cuma ikut bantu aja sih, nggak terlalu ini kok. Kak, kalian loh sudah bagus, kalian sudah keren, kalian sudah hebat. Nah terus kapan memuji diri kalian? Terus overthinking,
tidak mau mengapresiasi diri sendiri. Eksternal sudah menghantam, internal juga menolak. Nah, terus kapan kalian membahagiakan diri kalian? Dan yang nomor tiga, nggak kalah pentingnya adalah yang dimana itu teman-teman atau diri kita seringkalinya itu juga apa ya bahasanya itu adalah berikutnya kak nomor tiga, sulit merasa cukup ya. Jadi sulit merasa cukup ini adalah fokus pada apa yang kurang dari kita dan selalu merasa kayak orang apa ya, apa sih yang aku punya ya, aku bisa apa ya. Seringkalinya itu fokus pada yang kurang, bukan pada kelebihan kita. Yoga emang salah? Nggak salah kalau tepat. Nggak salah kalau memang momennya mengevaluasi diri. Tapi ketika nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita ketika ngelamun, iya ya, kayaknya hidupku gini-gini aja deh. Kayaknya aku banyak yang kurang deh. Lah kan nggak gitu juga teman-teman ya. Sehingga hal ini yang perlu kita pahami adalah eksternal apa ya, memberikan sebuah hantaman bahwasanya menuntut berlebihan dan sebagainya, dan yang internal pun juga menolak ke apa kelebihan kita. Oke. Nah, gimana Kak supaya kita tuh bisa apa ya, memiliki habit bahagia yang sederhana. Nah, ini kita sharing Kak. Sebelum ke sini ya, mungkin aku minta satu case dong. Barangkali ada case yang ada yang relate sama yang tadi atau ada yang mau nambahin dengan masalah yang tadi. Baik faktor eksternal atau internal yang membuat kita itu nggak bahagia. Monggo. Satu Teman-teman, mungkin ada yang relate nih. Bisa langsung di-sharingkan. Ada sih Kak, tapi pengalaman orang lain. Gimana Kak Adi, pengalaman orang lain? Kak Melani, boleh langsung. pengalaman diri sendiri dong. Ada Kak Melani? Oke, silakan Kak Melani. Gimana? Oke, jadi aku punya pengalaman di mana kan aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan orang minta bantuan ke aku tuh selalu nggak bisa gitu nolak buat mereka minta tolong. Padahal itu tuh sama sekali kayak ke akunya juga, ya aku tuh sebenarnya mah nggak bisa, tapi aku tuh berusaha gitu. Terus kadang-kadang mereka tuh kan karena aku sering ngebantuin mereka nih, aku tuh selalu dipuji lah karena kan emang aku selalu dipercaya juga di sekolah gitu. Katanya, kamu tuh sebenarnya hebat tahu, terus kamu tuh jago tahu gitu. Padahal sama sekali mereka tuh nggak tahu gitu ya, di balik itu tuh emang bener-bener kayak sulit banget buat dapetin itu semua, mempertahankan itu semua. Karena mereka tuh kan yang tahunya hasilnya doang gitu ya Kak. Jadi kayak ke akunya juga, aku tuh ngerasa kayak aku tuh emang belum bisa gitu kayak gitu, tapi aku tuh berusaha, bukan apa namanya, bukan pengen apa ya, pengen nunjukin aja gitu kalau aku tuh emang lagi berusaha, bukan karena aku bisa gitu, kayak gitu kita. Terus ada beberapa yang kayak kegiatan nih, mereka tuh semua orang tuh percaya sama aku banget, terus ketika aku ngelakuin kesalahan, mereka tuh benar-benar kayak nggak ngelihat uh, apa seberapa aku berusaha buat ngelakuin itu, tapi ngelihat kesalahan itu loh Kak. Jadi kayak ya percuma aja gitu, kayak dipuji, kamu tuh hebat, kamu tuh keren gitu, ya percuma aja menurut aku gitu. Karena jujur aku juga kan emang tipikal orang yang kayak ya gitu lah, susah ngomongnya, aku belibet. Oke. Terima kasih Kak Melani. Keren. Maaf ya Kak Melani, aku mau menyampaikan lagi ya. Itu tadi memang kata sampaikan. Benar banget kata Kak Melani tadi. Kadang kita itu juga tidak sampai ekstrimnya kita tuh berkorban ya. Kita mengorbankan diri kita hanya untuk orang lain. Banyak. Bahkan sampai tataran kita itu mengabaikan kebutuhan kita supaya bisa membantu orang lain. Ekstrimnya seperti itu. Itu yang membuatku ya kayak, mohon maaf ya, akhirnya aku harus menyampaikan Kak Melani. Kapan kamu bisa membagikan dirimu sendiri? Apakah kamu nanti menunggu dewasa? Dewasa pun nanti kamu juga punya tuntutan.
ketika kamu tidak bisa menyembuhkan kondisi yang saat ini ya kan. Termasuk semuanya, termasuk Kak Adi juga ya. Kak Adi juga hampir sama kayak Kak Melani. Mungkin ini case buat teman-teman ya. Yang digambarkan itu gini, ada teman minta bantuan. Kak, bantuin dong untuk ini gitu. Terus kita bilang, wah maaf, ini nggak bisa. Terus jawaban chatnya gini doang, WA-nya gini doang. Oke, thanks. Langsung kepikiran. Waduh, gimana ya? Ini bener nggak ya aku ya? Apakah aku salah? Terus apa ya salahku ya? Loh, kan nggak bisa. Terus gimana? Bahkan sampai ada keinginan untuk ngubungi lagi. Udah deh nggak apa-apa, tak bantu deh. Sampai Betul, betul. seperti itu. Dan kan kayak apa ya? Validasi kita itu sampai benar-benar kuat atau ke orang lain. Padahal ya nggak harus seperti itu. Maksudnya nggak? Faktanya adalah ketika kita menolak, misal Kak Tarisa, Kak aku minta bantuan dong ini. Oh iya kamu nggak bisa dan sebagainya. Apakah sama dengan Kak Tarisa akhirnya nanti dia pingsan masuk rumah sakit? Kan ya nggak juga. Kan bisa ada orang lain. Ini faktanya ya. Apakah dia langsung marah-marah? Kalaupun benar dia marah, ya udah nggak apa-apa. Memang faktanya nggak bisa. Ini kan yang terjadi. Masalahnya nggak bisa gitu kak. Masalahnya adalah di otak itu sudah kayak pertarungan pemikiran gitu loh. Ini nggak bantu gimana? Kok aku jantung berdetak, tubuh berkeringat, kepala pusing. Biasanya gejalanya di situ kalau 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 fisik ya. Nah, hal ini yang perlu kita selesaikan hari ini. Bukan selesaikan ya, kita sharingkan. Kita sharingkan, semoga ini bisa menjadi eh, wadah atau pembelajaran bagi kita bersama. Oke, itu ya Kak Melani. Sama kok, aku juga dulu orang yang seperti itu. Oke, kita masuk ke membangun bahagia dari dalam diri sendiri. Gimana sih Kak? Nah, mindset yang harus dipahami dari salah satu ilmuwan, Seligman tadi yang mengatakan bahagia itu dibangun. Nah, bukan dicari. Kalau bahasanya Kak Zafira tadi adalah ya bahagia itu ya dari diri kita, bukan menunggu dari orang lain. Atau kalau bahasa teman-teman tadi adalah kalau menyampaikan ya bahagia ya dari kita yang bagaimana, bukan selalu mencari eh, apa ya aspek di eksternal supaya kita bahagia. Ya, ini mindset disepakati dulu. Kalau kalian sepakat dengan mindset ini, maka kita enak jalannya. Barangkali ada yang nggak sepakat dengan mindset ini. Bahagia itu harus dibangun, bukan dicari. Barangkali ada yang nggak sepakat atau ada yang mau dialektika. Karena mindset ini adalah jalur utama kalau kita mau berkembang ataukah tidak. Boleh ya, kita lanjut ya. Kita sepakati ya, mindset adalah kebaikan yang harus dibangun, bukan dicari. Yang artinya adalah ketika kita kebahagiaan itu ingin kita dapatkan, berarti kebahagiaan itu harus kita biasakan, bukan kita temukan. Oke, kebahagiaan bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita bangun melalui kebiasaan sehari-hari. Contoh tadi, kalau aku kebiasaannya nggak suka durian, dikasih durian, ya nggak mau, ya kan? Atau kebiasaan gini, aku punya temen, dia itu nggak pernah suka dikasih honey. Dia sakit, dia sakit parah. Kita sebagai temannya itu gini, ayo kamu nggak mau ke dokter tak? Dia marah. Loh, siapa yang sakit? Aku nggak sakit. Aku sehat kok. Buktinya aku kuliah. Buktinya aku juga kerja hari ini. Siapa yang bilang sakit? Aku nggak sakit kok. Dia itu marah-marah. Kenapa ya dia marah-marah? Kan kita niatnya bantu ya. Kita niatnya nolong biar kamu cepat sembuh. Ini malah marah-marah. Nah, kenapa Kak? Kembalinya pada diri kita. Bantuan orang lain dianggap sebagai ancaman bahwasanya aku orang yang lemah atau hal yang positif. Ada juga orang yang gini, ketika dia sakit selalu minta berharap ada yang membantu. Gak ada yang membantu. Kok gak ada yang peka ya teman-temanku ya? Nungguin aja. Kok gak ada yang ngajak aku ke rumah sakit? Apa kasih obat? Gak ada. Ya udah tambah sakit. Ya kenapa nggak ngomong aja? Ada yang kosong nggak? Bantuin aku dong ke rumah sakit. Ikut aku dong ke rumah sakit karena aku sakit deng. Iya, ketika kamu ngomong ya kamu kan bahagia. Kalau kamu nggak ngomong, ya tambah sakit, ya kan? Nah, kayak ini mindsetnya. Tekniknya ada tiga di sini yang kita paparkan, tapi nanti kita fokus yang nomor dua aja. Yang pertama itu adalah self awareness.
kesadaran dan penerimaan diri. Ini sampai tataran memiliki tujuan. Sebenarnya kemarin itu kita mau bahas ini, teman-teman. Sama tim itu kita ngobrol, kayaknya kita self awareness deh, nggak self love deh. Tuh, kenapa Kak? Nah, sekilas pembahasannya begini. Self awareness itu kita perlu sadar. Kalau orang sadar tanda kutip, berarti kamu sudah peka atau enggak? Harusnya ya, peka ya. Nah, kita mau ngasih sharing self awareness, tapi kita nggak peka. Ya, paham dari sini ya. Kita mau ngasih self awareness, tapi kita nggak peka sama diri kita. Kita nggak tahu kita lagi di mana. Kita nggak tahu kalau kita benci sama diri kita. Kita nggak tahu kalau kita terlalu berlebihan sama eksternal. Makanya kita fokus di self love. Nah, self awareness ini semoga kita bisa eksekusi di akhir tahun ya, 2 sampai 3 campaign terakhir baru nanti kita eksekusi. Karena ketika sudah happy jurnal, karena ketika ada yang sudah happy jurnal maka akan kita berikan self awareness. Tujuannya soalnya kalian peka atau tidak sama diri kalian sendiri. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu kita pakai apa? Jurnal syukur. Nah, menghargai hal-hal kecil yang sudah kita lakukan. Gimana itu, Kak? Jadi, secara studi mengatakan bahwa menulis jurnal syukur secara rutin bisa meningkatkan kebahagiaan. Kok bisa, Kak? Aku nggak mau banyak komunikasi, nanti kalian terapkan sendiri selama 7 hari ke depan. Dan Kak Adi mau menyampaikan, kalau nggak ada perubahan, aku berharap itu menjadi studi kasus. Oke ya, kalau kalian merasa ada perubahan kecil aja, maka ya itu yang bisa dirasakan. Tapi kalau kalian merasa nggak ada perubahan, boleh chat admin ke Kak Dina atau Kak Tarisa, Kak Salsa. Katakan ke mereka, kok aku 7 hari ini nggak ada perubahan ya? Di selama campaign kerjasama dengan si Ceria ini. Karena di si Ceria ini, nanti kita sampaikan ada target bagaimana orang hadir sama kita, orang sharing sama kita itu bukan bergantung pada kita. Tapi kita ajak sharing, kita ajak diskusi, kita berproses. Nah, itu ya. Oke. Nah, pada tahun 2011, Seligman mengembangkan model PERMA, yang dimana 5 elemen ini yang sangat-sangat membantu untuk membantu kebahagiaan secara jangka panjang. Oke, tapi kita cuma ambil satu doang. Dari Seligman ini cuma ambil satu elemen doang. Itu kan ya jurnal syukur yang kita akan terapkan. Yang ketiga ada juga teknik yang dimana kita menjalani hidup dengan intensi, yaitu ini. Intensi gimana sih Kak? Intensi itu hal yang kita fokusi, hal yang kita utamakan, hal yang kita konsentrasikan. Oke. Nah, fokus pada apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Masalahnya gini, bagaimana aku menganggap itu penting kalau kita salah menilai itu penting atau tidak. Contoh, self love mengatakan cintai dirimu, utamakan dirimu. Sedangkan kalian mengatakan, loh Kak, aku egois lah. Itu ada di sosmed kita ya. Berarti aku egois lah Kak. Kalau aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Nggak gitu juga. Konsepnya nggak gitu. Kalian mencintai diri kalian bukan sama dengan kalian egois. Kalian menolak membantu orang lain nggak sama dengan egois. Oke ya, nggak sama dengan egois. Karena apa? Kalian juga mengetahui mana yang penting, mana yang tidak. Nah, di intensi ini nggak kita bahas di sini supaya kalian fokus sama diri kalian dulu. Supaya ketika kalian mencintai diri kalian, gak ada penolakan. Loh, kok aku egois ya? Kok aku tambah individu ya? Apa ya benar? Gitu. Loh, kok aku semakin menjauhi teman-temanku ya? Apa ya benar kamu menjauhi temanmu? Atau teman yang menjauhi kalian? Ini kan beda, beda realitas. Paham ya? Jadi untuk mau masuk ke menjalani hidup dengan intensi itu next kita akan lebih dalam lagi. Kita sekarang fokus di jurnal syukur. Lanjut Kak. Gimana Kak? Nah, aku mau majuin ke apa si Elikman dulu. Beliau mengatakan gini, beliau ada 5 perma. Yang pertama P itu positive emotion, yang dimana membangun emosi positif, merasakan emosi positif seperti kebahagiaan, rasa syukur, punya harapan dan kepuasan. Bedakan harapan dengan ekspektasi. Harapan secukupnya masih kecil. Kalau ekspektasi itu lebih kuat kadarnya. Aku nggak tahu, nanti teman-teman mungkin yang teman psikologi bisa sharing ya. Kalau aku membedakan supaya tidak terlalu tidak terlalu tinggi. Kalau berekspektasi itu super tinggi gitu. Kalau harapan adalah
oh ya udah aku hari ini sebisa mungkin tetap bahagia apapun kondisinya. Misal pada sidang skripsi, aku cemas. Ya udahlah, aku berharap dosennya baik, dosennya positif dan sebagainya. Kalaupun dosennya nggak positif, nggak support konsepku, setidaknya beliau memberikan ACC lolos. Ya kan itu berharap gitu kan. Tapi kalau berespektasi, si dosennya ibu ini, pak ini, ibu ini kata temanku itu bagus, ibu bapak ini katanya bagus bla bla bla. Pas di tempat jeder, waduh, kok beda dari apa yang diomongin teman-temanku ya, paham ya? Jadi kalau kita berharap itu masih ada persiapan. Kalau itu nggak nyampe, ya kita ada plan B. Yang kedua, E-nya itu adalah engagement, keterlibatan. Gimana Kak maksudnya keterlibatan Kak? Teman-teman melakukan aktivitas yang kalian sukai. Sehingga kalian nggak sadar waktunya itu habis. Contoh kalau kayak Ramadan ini tadi ada bilang ya, bahagia Kak baru bangun siang ini. Ya karena dia suka, ya bukan sama dengan ini yang kayak kita malam beraktivitas, paginya sampai siang kita buat istirahat. Karena kita sadar, kita full, kita harus mengganti tubuh kita. Walaupun secara kedokteran mengatakan tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam, ya nggak bisa menggantikan. Tapi bagi diri kita, ya lumayan lah Kak ganti tidur ketika malam hari. Tapi yang dimaksud di sini adalah pekerjaan, profesi. Tadi ada ya teman psikolog Kak Farha ya kalau nggak salah ya, Kak Farha. Seorang psikolog tentunya itu akan suka berdialektika memahami orang. Nah, semakin Kak Farha itu memahami orang tersebut, semakin Kak Farha bisa menemukan substansi masalah orang tersebut itu kayak punya kebermaknaan yang tinggi. Semakin Kak Farha itu nggak bisa membantu orang tersebut, Kak Farha semakin stres untuk mencari solusi. Stresnya itu positif, bukan negatif. Ini orang sudah tak kasih treatment A, treatment B, treatment C. Apa ya? Kok nggak bisa semua ya? Kenapa ya? Kerjasama dengan psikiater misalnya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sehingga ketika masuk ke aktivitas itu adalah pekerjaan yang kita sukai, profesi yang kita sukai, atau aktivitas pada umumnya kita sukai. Nah, yang ketiga itu adalah R-nya adalah relasi. Nah, di yang ketiga ini itu adalah bagaimana belum muncul ya. Yang ketiga, nah, relasi ini itu menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan komunitas. Kak, masalahnya gini, aku itu kalau mau berhubungan sama keluargaku, satu, aku ditanyain, kapan selesai tuntasnya? Kapan ngeplay pekerjaannya? Mohon maaf, habis ini lebaran. Kapan nikahnya yang sudah lulus? Ya kan? Ada aja pertanyaan. Terus gimana aku bangun hubungan sama keluarga kan? Itu ada sendiri memang. Eh, cara menjawabnya. Insya Allah di IG sudah banyak kok cara-cara menjawab ketika persiapan lebaran ya. Ditanyain masalah pernikahan, masalah pekerjaan, perbandingan. Itu insya Allah sudah jawab semua. Nah, tinggal bagaimana kita cara komunikasinya, pembiasaan menyikapi stimulus dari ya eksternal. Nah, itu ada sendiri. Terus yang perma M, meaning, kebermaknaan. Nah, yang tadi tak sampaikan, ketika kamu melakukan sebuah aktivitas yang positif, maka muncullah sebuah kebermaknaan hidup. Untuk menemukan ini, teman-teman, seingatku, aku alhamdulillah dapat sebuah komunitas yang luar biasa selama 3 tahun, kelas SMK, kelas 1 sampai kelas 3. Akhirnya aku paham, oh malah tujuan hidup itu gini ya. Ternyata manusia diciptakan oleh Tuhan atau oleh Allah itu punya tujuan hidup. Dia punya tujuan, kita punya tujuan ternyata. Oh tujuannya seperti ini. Orientasinya bangun masyarakat. Orientasinya itu adalah untuk bagaimana kita bisa berbuat baik pada orang lain. Masalahnya Kak, aku berbuat baik tapi aku dihianati. Wah, susah. Aku berbuat baik, aku dimanfaatkan. Seperti tadi yang dikis sama Kak Melani. Aku sudah berkorban banyak hal, karena aku nggak bisa membantu satu hal, aku dianggap, wah kamu nggak bisa bantu, wah kamu teman yang nggak, mohon maaf, teman yang bla bla bla. Terus gimana Kak? Ada sendiri bagaimana membangun dana hidup. Yang terakhir, A-nya adalah achievement.
pencapaian diri. Baru kemarin 1 minggu kemarin aku dapat materi ini. Materinya achievement ini kalau nggak salah kemarin 2,5 jam. Hari Minggu kemarin itu adalah terkait apa namanya itu terapi kognitif. Insya Allah anak psikologi paham terapi kognitif. Begitu bagaimana? Jadi di achievement itu ada sebuah evaluasi diri untuk mengetahui tumbuhnya kita sejauh mana. Bukan hanya fisik kita ya, tinggi kita, berapa dan sebagainya, enggak. Tapi kemampuan kita, kualitas kita itu sejauh mana. Kita grade itu sejauh mana. Jangan-jangan kita masih stuck. Atau kita sudah tumbuh tapi masih merasa stuck. Paham ya? Jadi gini, ada anak yang merasa, aku B aja deh hidupku deh, karena pertumbuhan. Padahal dia itu sudah melalui banyak hal. Bahkan ada juga yang mengatakan, Kak, kayaknya aku percuma deh Kak ikut terapi ini, atau kayaknya aku percuma deh Kak ikut komunitas ini, karena nggak ada perubahan di dalam diriku. Loh, benar tak nggak ada perubahan? Jangan-jangan di saat mengevaluasi diri itu kita menggunakan emosional kita, bukan data. Kalau kita berpijak data, harusnya ditulis. Jurnal syukurnya ditulis. Oh, hari ini aku biasanya emosinya 3 jam, sekarang aku cuma 2 jam. Yang biasanya sekali marah, hampir sehari nggak keluar rumah, nggak keluar kamar, nggak makan seharian. Di minggu ini, aku nggak keluar kamar cuma 3 hari. 4 harinya keluar kamar, ikut makan sama orang tua. Ini kan juga capaian. Walaupun kita masih marah. Nah, jadi kalau kalian mau achievement yang positif, ya harusnya objektif dong. Tidak boleh emosional. Nah, kita fokusnya cuma yang DP doang. Positif emosi. Yang akan diterapkan selama 1 minggu ke depan. Selama campaign. Challenge selama 7 hari, kalian lakukan dan terapkan dengan harapan itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Oke ya, ini ada case latihan. Aku nggak tahu, karena waktunya cuma dikasih 1,5 jam, aku maunya langsung ke tanya jawab aja terkait materi. Untuk case latihan nanti kalau masih nututi kita sampaikan, kalau enggak ya. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau mau di-sharingkan, boleh nih, kita sharing aja deh. Silakan. Materiku udah selesai, tinggal sharing-sharingnya aja. Monggo, teman-teman ada yang mau sharing? Atau kita tunjuk? Kak Gimana? Melani tuh Kak, boleh Kak? Oke, silakan. Gimana Kak Mel? Aku ada yang mau ditanyain Kak. Boleh. Jadi kalau misalkan aku itu kan ketika orang tuh yang selalu kepikiran ya Kak, kalau misalkan aku ngelakuin sesuatu tapi aku ngerasa itu tuh kayak ngerugiin orang lain, aku tuh pasti kepikiran banget gitu. Terus gimana sih Kak caranya supaya kalau misalkan aku nih berbuat sesuatu, padahal aku tuh udah ngelakuin sesuatu hal yang benar, tapi tetap aja aku tuh ngerasa kayak aku tuh salah gitu. Bahkan kalau misalkan ketika aku ngelakuin atau ngisi jawaban soal pun, aku tuh ngerasa kayak ini salah, padahal aslinya jawabannya benar gitu. Gimana caranya biar aku tuh benar-benar bisa memantapkan diri untuk apa ya bisa optimis gitu sama perbuatan yang aku buat gitu Kak. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan langsung boleh Kak ya, sama Kak Natika ya. Kalau tadi kan Kak Melani, gimana sih aku mudah kepikiran, mudah cemas, sehingga gimana sih kita bisa menempatkan diri supaya tidak cemas berlebihan. Ya, Oke, baik. Boleh lanjut di Kak Natika ya Kak ya? silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Kak. Apa suara Tika terdengar jelas? Jelas Terdengar Kak. Kak. Mantap. Maaf sebelumnya karena Tika belum bisa on cam karena posisinya lagi di rumah sakit. So, sebelum itu terima kasih Kak untuk materinya yang luar biasa banget, insightful buat Tika. Dan Tika berangkat dari mahasiswa psikologi di Universitas Udayana juga memang banyak sekali dikasih tahu ya kayak gratitude, juga flow dan lain-lain. Cuman berangkat dari hal tersebut, kadangkala kita sebagai mahasiswa psikologi pun kadang kebingungan dengan diri kita sendiri. Maksudnya kayak contohnya, ketika kita sudah mau membangun positif emotion, ketika kita sudah
bisa untuk membangun relationship yang lebih sehat, kemudian kita bisa mencari makna hidup kita yang bisa membangkitkan kita dari masa keterpurukan sebelumnya untuk mencapai kebahagiaan yang apa ya dari innernya kita lah dari diri kita sendiri tidak berasal dari eksternal tapi kadangkala kita itu mengalami yang namanya relapse itu kan ketika kita kembali ke masa kita terpuruk lagi ya maksudnya kalau dalam artian yang lain tuh kayak kambuh lagi lah bahasanya kayak gitu nah kira-kira dari kakak Ini kalau boleh kok cara kalau yang kalau boleh aku yang ngomong. oke, kita lanjutkan cara yang bisa apa ya, jitulah untuk kita mengatasi masa relapse kita ini, yang mana terlepas dari kita butuh bantuan orang ya Kak, tapi ini kita membantu diri kita sendiri. Nah, itu gimana ya Kak caranya? Makasih Kak. Oke, oke, sama-sama. Kita sharing ya sifatnya ya Kak ya. Sekali lagi kita sharing, teman-teman insya Allah juga banyak lebih tahu, lebih insya Allah di sana di luar sana juga banyak mengetahui banyak hal. Jadi sekali lagi yang Kak disampaikan sifatnya sharing, oke? Nah, dari Kak Melani dulu, mudah kepikiran, kecemasan, bahkan ekstrimnya itu kalau ujian. Yang bahaya kayak UNAS ya. Kalau UNAS itu kalau bahaya kita pas dulu kan ada UNASnya itu dilingkari-lingkari ya. Ini bahaya banget. Tapi kalau sekarang alhamdulillah nggak ada seperti itu. Tapi bahkan ekstrimnya nanti gini, biasanya pernah nggak Kak Melani gini, ketika eh, mau pergi ya, bepergian, Kak Melani paling terakhir. Ketika mau ngunci rumah itu bolak-balik di dalam. Apa aja yang belum tak matikan, yang belum tak bersihkan. Jadi kayak mau ngunci rumah itu, sih, masuk lagi. Apalagi yang kurang ya, apalagi yang kurang ya. Dalam keseharian itu juga ada yang seperti itu bahkan. Gimana sih kita supaya nggak seperti itu? Kembali lagi adalah kesadaran dulu. Satu, Kak Melani kan sadar kayak gini itu setelah melakukannya. Ya, kalau menurut Adi ya, kalau menurut Adi ya. Tapi ketika Kak Melani sadar pada saat di hari itu, di jam itu, di detik itu luar biasa. Masalahnya kita butuh habit dulu untuk menyadari itu. Salah satunya lewat tulisan. Kalau di masaku dulu ada diary. Kalau sekarang nggak tahu ya teman-teman masih pakai diary apakah tidak ya. Jadi kita tulis. Contoh, hari ini aku melakukan kecemasan itu berapa kali, seberapa lama. Ada kualinya, ada kuantinya. Ini insya Allah teman-teman mahasiswa ya. Karena setahu ada pelajar satu anak ya. Insya Allah mengikuti lah ya. Jadi ada kuali, ada kuanti. Kuantinya itu sampai gini. Oh, aku melakukan kecemasan. Contoh case ya. Ada di mana aku punya teman. Dia itu ketika melakukan sesuatu hal itu sampai benar-benar dilakukan diklik lagi. Sudah pun diklik lagi, diklik lagi. Saranku cuma gini toh. Kalau udah selesai dan menurutmu udah benar, coba deh ngobrol sama dirimu sendiri. Kenapa sih kok aku meneliti lagi? Kenapa sih kok tak seleksi lagi? Oh iya ya, aku dulu tuh punya trauma. Kalau SD ku dulu, atau ketika aku masa kecilku dulu, ketika salah karena tidak tak koreksi, aku dimarahin habis-habisan. Apalagi ditunjuk-tunjuk sama orang tuaku. Sampai terikol memori pada dalam diriku. Sehingga, walah, berarti aku itu punya masalah ini potensi karena ini ya. Nah, jadi masalahnya gini teman-teman, Kak Melani. Untuk mencapai tahap itu kita harus terbiasa untuk sadar. Kalau hari ini tuh aku sudah nggak cemas berapa kali, cemas berapa kali. Kalau kalau aku ke teman-teman menyarankan gitu. Jadi utamakan sadar dulu. Kalau kita sudah sadar Kak, enak. Enaknya apa Kak Adi? Sisi. Oh, aku hari ini cemas ya. Tapi kan aku nggak bisa menilai Kak Adi. Iya, kan berproses. Berproses. Loh Kak, tapi sadarnya ketika sudah nyampe rumah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu adalah bagian proses. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Adi yakin lah, ada yang namanya teori habit. Teman-teman bisa baca buku teori habit ya. Itu juga menunjukkan ketika kalau sudah habit, alam bawah sadar kita akan mengatakan untuk, oh, kok aku cemas ya? Nah, ini nanti akan berpengaruh pada ketika, Kak, aku sudah berubah cuma 1 bulan, Kak, tapi aku kembali lagi kayak kok rilis lagi Kak ya. Kenapa Kak ya kok perilaku kembali lagi? Nah, nanti ada ke Kak Tika dan sendiri. Cuma di sini ke Kak Melani kalau aku pribadi Kak, jurnal syukurnya itu masuknya di situ. Jadi nggak hanya menulis, oke aku hari ini bahagia, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Engkau berikan aku sehat, Engkau berikan aku kebahagiaan, Engkau berikan aku kehidupan. Nggak cukup di situ.
Karena ada target treatment. Target treatmentnya, mohon maaf ya tak sampaikan ya, Kak Melani, ada target treatment. Kalau gimana caranya aku itu punya kesadaran supaya nggak mudah cemas. Berarti yang tak tulis juga harus ada kecemasan dong. Nggak cukup kebahagiaan kan? Oh, aku alhamdulillah hari ini cemasnya cuma sekian. Oh, aku bersyukur tadi cemasnya hanya di ujian ini. Di ujian ini nggak cemas. Oh, aku tadi cemasnya cuma di kampus. Ketika menghadapi orang tua di saat beliau marah-marah, aku nggak cemas. Tapi aku ya mencoba tenang. Oke, aku nggak usah ngelawan, nggak perlu ngelawan. Oke, sih, aku coba memahami apa sih yang dimaksud. Oh, aku udah berhasil di situ. Atau aku dari sekian hari gagal semua, tapi satu yang nggak gagal. Malam ini aku bisa menyadari kalau aku ternyata sadar bahwasanya aku udah nggak terlalu cemas. Jadi jurnal syukurnya nggak hanya kebahagiaan aja ya, tapi hal positif kamu tulis juga supaya nanti kamu ketawa sendiri nanti. Oh, ternyata aku ini ya berlebihan ya. Sih, misal nih tadi Kak Melani diminta bantu temannya ternyata nggak bisa. Oh, oh ternyata aku nggak bisa bantu teman ya. Ternyata aku takut ya tadi ya. Sih, besok tak tanyain pas nyampe kampus. Eh, kemarin ketika aku menolak kamu untuk membantu, kamu marah nggak sih? Enggak. Oh, marah ya berarti ya. Nah ini kan sebuah apresiasi kan, berani menanyakan. Bukan gini, hari ini nolak, besok ke kampus. Terus dia tiba-tiba cuek sama kita. Tuh kan, dia marah kan. Akhirnya apa? Overthinking. Padahal dia itu cuek bukan karena kita, tapi karena pas menuju kampus, dia ternyata ada hal yang mungkin nggak kita ketahui yang bersinggungan sama orang lain sehingga dia bete gitu loh. Kenanya ke kita. Pas kita datang ditambahin tambah bete. Nah, dari sini ya Kak Melani ya. Itu saran saya. Jadi bermasuknya di situ tambahnya. Tapi ini maaf Kak, gak bisa audio sama kami. Oke, nggak apa-apa nanti bisa diketik ya. Nanti biar Kak Teresa nyampe. Itu Kak Melani ya. Gimana? Aman ya? Aku boleh lanjut ke Kak Tika? Oh, Oke. siap. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Ke Kak Tika. Buat Kak Tika yang di rumah sakit, semoga siapapun yang sakit ya sehat juga ya. Dan teman-teman yang sakit semoga sehat. Nah, tadi mau nyampein gini. Eh di sini itu kan relapse ya. Maksudnya itu gini. Kita sudah mencoba untuk berubah, belajar untuk memperbaiki diri. Ternyata kita kembali lagi Kak. Maaf, ini tadi nggak tak sampaikan di materi. Tapi bersyukur ditanya sama Kak Tarisa. Kak Tika. Kak Tika, kalau boleh tahu. Kak Tika seperti ini, itu sudah berapa tahun? Kak Tika mau merubah diri Kak Tika hanya dalam waktu berapa bulan, berapa tahun. Mungkin nggak kita itu bisa berubah total. Ini dulu ya. Mindsetnya kita kembalikan kepada tadi ya, kebahagiaan itu berada dari diri kita. Jadi kita juga harus flashback sama pengalaman masa lalu kita. Kalau dalam teorinya itu ada teori SSP, sebab-sebab perilaku. Nah, yang perlu Kak tarik ke Kak Tika pahami itu gini. Wajar nggak ketika aku relapse, ketika aku kembali lagi? Kalau boleh tak bantu jawab, mungkin Kak Tika gimana komen? Wajar nggak kamu Kak Tika atau menurut orang lain deh, menurut kalian deh? Wajar nggak ketika kita mau berubah terus kita relapse lagi? Itu dulu. Menurut kalian gimana? Bisa komen, siapapun. Kalau untuk tadi, Izin oke. jawab, Kak. Ini Kak Enggi. Oke, gimana Kak Tika? Sejauh ini, Tika rasa setiap orang punya masa up and down ya. Dan itu sangat-sangat Benar. wajar untuk terjadi. Apalagi kalau misalkan Mm-mm. kakak tadi bilang tentang durasi. Tika rasa juga setiap orang punya fase susahnya masing-masing. Dan itu mungkin durasinya lama atau sebentar relatif. Balik lagi ke orangnya Mm-mm. seperti apa. Dan usahanya berubah juga rata-rata orang pasti pengen cepat-cepat untuk berubah kan. Pun Mm. Tika pun seperti itu. Mungkin dari poin yang kakak tadi sampaikan udah bisa Tika internalisasi deh. Kayaknya semua itu juga perlu proses. Kita juga lama durasinya dalam keterpurukan. Ya kita juga perlu membayar yang lama juga untuk sembuh. Nggak bisa Mm-mm. secepat itu juga. Kita kan mungkin maksud Mm. poinnya kayak. Tapi boleh tak tambahin Kak Tika ya? Ya Itu silakan ya. itu cuma case awal aja. Itu supaya penyamanan asumsi teman-teman ya. Jadi gini teman-teman.
aku punya case diriku sendiri ataupun orang lain. Aku bersyukur ya punya banyak teman, punya banyak sharing dan sebagainya. Aku mengelola emosiku itu mematikan emosiku bahkan ekstrimnya ya. Aku baru tahu itu kemarin itu. Beliau menyampaikan gini, kita itu terkadang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Kita yang terlalu kritis akhirnya seolah nggak punya perasaan. Ketika konsultasi, bangkitkan dong emosionalku. Kita ke psikolog berharap ditingkatkan, kita dibangkitkan emosional kita. Ketika dibangkitkan di terapi, di hipnoterapi, kita emosional, kita baperan, kita kasihan, sungkan dan sebagainya. Tapi akal kritis kita tuh mati, bukan mati ya, berkurang karena salah dua ini didominasi oleh emosi. Yang mau Kak Adi sampaikan tambahnya itu gini Kak, kita nggak hanya cukup mewajari. Nah ini ya, jadi ada apa? Thank you Kak Tika sudah menjawab. Jadi kita nggak hanya cukup mewajari aja, ya ada tahapan tambahannya. Apa tahapan tambahannya? Kita berdialektika. Sih, bentar. Kenapa ya? Kok aku balik lagi? Tapi kan aku ya logis. Kan aku ya wajar. Jadi yang tak maksud bukan hanya mewajarinya ya, tapi berdialektika di jurnal syukurnya tadi. Jadi kita bercerita dengan diri kita sendiri. Kita mau marah, silakan. Marah di situ, di bukit situ, marah aja nggak apa-apa. Kita butuh waktu jeda, silakan jeda, nggak apa-apa. Tapi ayo jangan lupa dialektikanya ditingkatkan. Benar. Aku udah nyampe sini loh. Aku juga sudah mulai di situ. Kalau kita hanya cuma mengajari, ya udah deh nggak apa-apa deh, ini adalah proses. Nggak bisa, nggak cukup Kak. Kamu akan kembali ke masa lalu lagi Kak, karena kamu mewajari perilaku itu. Nah, yang mau Kak disampaikan lebih lanjut adalah gini, wajar bukan sama dengan benar, ya. Wajar juga bisa jadi salah. Contoh, orang lapar, cari makan, ya kan? Orang cari makan. Ada perilaku, karena dia cari makan, dia nggak punya uang, dia mencuri. Loh, wajar dia mencuri, tapi apakah benar? Enggak, salah. Ya harusnya dia ada usaha untuk mencari solusi dan sebagainya. Termasuk ada case di daerah mana itu, anak remaja mencuri pisang untuk adik-adiknya. Si bapak tukang pisangnya mengatakan, loh andai kata dia minta, lo tak kasih. Dan si bapak tukang yang punya kebun kan kena cercaan pertanyaan. Loh kenapa bapak nggak melarang supaya anak ini tuh tidak diarak? Loh, saya nggak punya kuasa karena masyarakat sudah terlalu marah. Banyak ini antara wajar dan salah. Kembali ke topik ini itu adalah gini. Ketika kita kembali ke reliefs, kita nggak hanya cukup mewajari, tapi kita dialektika. Oke, aku kembali ke poin berapa. Skalaku sudah berapa tadi? Misal Kak Tika mau menyelesaikan aspek tadi itu adalah kecemasan ya Kak Tika ya? Atau apa ya? Mohon maaf, aku agak lupa. Kecemasan atau apa Kak Tika tadi? Yang Tika alami maksudnya Kak? Yang mau Kak Tika rubah atau yang mau Kak Tika supaya bahagia? Oh, kecemasan atau apa? Yang mau Kak Tika tak bahagia? Oke. Mungkin nggak cuman kecemasan, tapi ini nggak sampai di tahap disorder kok Kak. Cuman yang kayak Oh ya, perasaan normal sebagai manusia biasa kayak gitu. ya. Oke. Nah, di kecemasan itu kan akhirnya bisa dinilai. Oh, kecemasanku ini kok aku kecemasan lagi ya? Kok aku mudah berpikir negatif ya sama realitas. Nah, ya kita tulis saja kenapa berpikir. Bahkan kalau bisa sampai tataran, tulis saja. Aku tubuhku lagi apa? Panas, detak jantungku bagaimana, terus kepalaku pusing atau tidak, terus suhu tubuhku bagaimana, keringat dingin apakah tidak, sambil seperti itu. Kenapa Kak pakai seperti itu? Supaya nanti Kak boleh cek ke belakang dong, Kak Salsa, yang tadi eh, ada di tahap di mana kita itu kembali Kak. Yang di mana orientasinya adalah kita itu mengetahui progres kita. Nah ini capaian, achievement. Nah targetnya itu di achievement Kak. Itu ya. Seri-serinya sama Kak Tika di situ ya. Jadi gak hanya cukup kita mengetahui atau kita tahu kita harus berubah, kita harus memakai jurnal syukur. Khawatirku gini, ketika mewajari sudah selesai, gagal, nggak dipakai lagi jurnal syukurnya.
Loh, nggak gitu juga ya, perlu dinilai. Capeknya sampai mana? Jangan-jangan kita sudah berproses, itu sudah ada perubahan, karena kita relief, akhirnya kita merasa enggak. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Karena waktunya juga terbatas, ini admin juga udah tanya-tanya. Ketika nggak apa-apa ya gitu ya. Nanti kalau mau dalam lagi bisa tanya ke admin, biar nanti ditanya ke Adi. Kak Adi izin ke berikutnya. Tadi pertanyaannya Dari Anggi, Kak. yang mana ya? Mungkin Oh, boleh bantu saya bacakan. oke, silakan. Dari Anggi sendiri tuh kalau untuk mengatasi tidak berpikir berlebihan itu gimana, Kak? Karena terkadang aku ngelakuin sesuatu atau mau ngelakuin sesuatu tapi aku berpikir berlebihan. Ini gagal nggak ya? Berhasil atau enggak ya? Dan juga beberapa orang terdekat, aku juga terkadang meragukan aku, menyepelekan hal sesuatu yang mau aku lakuin. Jadi hal tersebut bikin aku berpikir berlebihan, kayak gitu, Kak. Oke. Oh, ini ya berarti punyanya Kak Anggi tadi ya. Nah, secara umum Kak Anggi, kalau aku sih sama ya, kita akan banyak keluar dari zona syukur ya. Kak, kenapa gimana sih kita itu mengatasi tidak berpikir berlebihan? Kembali tadi respon. Ini kita compare ke bagian masalah. Tapi masalah itu besar, kecil, kadarnya seperti apa? Kembali pada diri kita, pada kebiasaan kita. Kalau Kak Anggi semakin terbiasa over berlebihan terhadap realitas yang Kak Anggi lihat atau Kak Anggi cek internetku aman aman ya Putus-putus, internetku Kak, ya. tadi, Kak. Halo, Sekarang udah aman. cek aman sekarang. Aman, Kak. Nah, oke, siap-siap. Kembali pada diri kita, cara berpikir kita dalam menilai realitas itu. Kalau Kak Adi hampir sama kayak Kak Anggi juga, Kak Adi juga pernah ngalami seperti itu. Kak Adi, kalau aku pribadi itu lebih gini, aku punya tujuannya lebih besar, aku punya capaian lebih besar, aku punya pekerjaan yang jauh lebih besar, yang mana kalau aku berpikir berlebihan di situ, ya aku nggak bisa sukses, ya kan? Kak, bahkan sampai orang terdekat pun itu apa ya, mohon maaf ya, meragukan kita, Kak. Gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Terus gimana lagi? Yang menentukan kamu bahagia siapa? Diri kita sendiri. Yang menentukan kamu bisa sukses tidaknya siapa? Ya diri kita sendiri. Tadi sekarang balik tanya, apakah kamu mau ataukah kita semua mau kita terkurung oleh persepsi orang lain. Persepsi orang lain itu kayak cemooh orang lain ya. Kamu kok gini sih, kamu kok gini sih. Terus kita persepsi, loh, oh gitu ta. Padahal nggak gitu. Kalau Kak Adi gimana Kak? Ya saran Kak Adi adalah ketika kamu menulis jurnal syukur, yang kamu tulis adalah gini, ada plus, ada negatif. Oke, hari ini aku melakukan A. Menurutku hal ini positif. Ini loh. Menurut orang ini negatif. Bener tak? Bahkan ekstrimnya kalau kamu tulis gak ada nanti. Coba deh Kak Anggi atau siapapun coba deh. Misal, aku mau berperilaku membantu orang lain, ya kan? Bagi orang tertentu, kamu ngapain bantu orang lain? Mau dirimu sendiri aja susah, kenapa bantu orang lain? Kamu tulis, aku bantu orang lain tadi kenapa ya? Oh, faktor diriku sendiri, bla 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 bla. Tapi kok orang itu mengatakan aku nggak penting banget sih bantu orang lain? Ya tak tulis. Emang apa yang dia nggak penting? Insya Allah akan kesusahan nanti menulis apa ya? Yang menjadi negatif apa? Yang ada itu cuma di pikiran kita. Pas dituangkan itu kayak apa ya? Gitu. Tapi kebalikannya, kalau kamu menulis keburukanmu, oh ya aku takut ini, aku bakal ini, aku nggak bisa ini, oh ya gini 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 bisa. Tapi kalau kamu menuangkan hal yang kamu khawatirkan, coba aja kamu tulis. Kalau buahnya, ya kamu selesaikan satu persatu. Kalau setauku, kebanyakan itu mesti susah. Ketika persepsi orang lain ya, ini kan nomor dua ya. Dan juga beberapa orang terdekat kadang meragukan aku menjadi yang ini ya. Kalau yang pertama tadi,
Ya, cara jawabnya adalah kamu menuliskan kamu hari ini mau ngapain, kamu sudah mencapai di mana aja. Jadi bukan gini doang ya. Sekali lagi ya, jurnal syukur bukan hanya sebatas aku bersyukur ya Allah ya Tuhan, aku berkesehatan. Enggak cukup di situ. Tapi aku hari ini bersyukur banget sudah nyampe tahap ini. Aku tadi diragukan sama temanku, bahkan sahabat terdekatku. Namanya si X. Yang membuat aku bangga sama diriku adalah aku bisa berhenti sejenak untuk tidak mendengarkan. Loh, keren nggak tuh? Kak, tapi nanti ketika relapse lagi gimana, Kak? Nah, masuk ke tadi dialektika. Itu ya. Jadi prosesnya itu diamati supaya kalian menikmati prosesnya. Sekali lagi kembali pada prosesnya. Karena butuh habit, itu kebiasaan. Makanya butuh proses. Itu teman-teman karena sudah 1624. Gimana Kak Tarisa? Boleh masuk ke tahap berikutnya kesimpulan? Oke, boleh Kak. Sama-sama Kak Anggi. Benda sehingga bikin aku sadar. Betul. Benar, bisa dijadikan sebagai motivasi walaupun kata-kata mereka itu tidak enak. Benar. Nah, di sini sedikit banget 1 menit. Gimana Kak merubahnya? Afirmasi positif. Contoh gini, kamu itu jelek, kamu itu nggak berguna. Ya terus kenapa kalau aku jelek? Kalau aku nggak berguna buat kamu, ya apa gitu loh. Kan nggak apa-apa, itu kan nggak berguna buat kamu, bukan buat aku. Aku memang jelek kok, tapi aku bangga, aku percaya, aku nggak mencemooh orang lain. Semakin kita diolok-olokkan, kamu loh, apa, temennya nggak berguna, kamu itu bukan circle kita. Ya udah nggak apa-apa, kalau aku memang nggak berguna, aku minta maaf. Nggak apa-apa, aku nggak berguna buat kalian, tapi aku percaya aku berguna bagi orang lain. Oke, gitu ya. Jadi itu salah satu teknik afirmasi yang bisa kita terapkan. Maksudnya ya ya loh Kak, kan kita menerima negatif. Oh, bukan, kita nggak menerima negatif. Kita cuma bilang apa ya? Loh, kamu mengatakan aku buruk. Kalau aku buruk terus kenapa? Kan nggak ada salahnya toh. Emang kamu terlukai kalau aku buruk. Kalau aku jelek emang kamu ternodai. Kan enggak. Nah itu jadi nggak gini. Oh iya deh, aku cantik kok, nggak apa-apa kamu aku jelek. Itu cuma bayangan teman-teman. Kamu harus punya yang kuat. Itu bisa hilang soalnya. Kamu harus punya kuat afirmasi positif yang membuktikan kalau memang kalau aku jelek kenapa? Emang kamu masalah kan enggak kan? Kak enak sama ngomong kayak enak Kak kamu ngomong kayak gitu Kak, kamu bilang kayak gitu. Nah kita yang merasakan. Ya sekali lagi mohon maaf banget. Ya mungkin menulisnya nggak pada saat itu, ngomongnya nggak pada saat kita berhadapan sama orang itu. Ya kita menulisnya pada saat apa? Jurnal syukur. Ya kita ngomongnya di jurnal syukur teman-teman, nggak ngomong di hadapan orangnya ya. Bisa Kak Tarisa ngolong-ngolong. Emang kenapa Kak Tarisa? Emang aku jelek? Emang apa hubungannya sama Kak Tarisa? Ya nggak gitu ya teman-teman. Sekali lagi nggak gitu ya tekniknya ya. Ditulis di jurnal syukur, bukan diomongin ke orangnya. Oke ya, gitu ya. Oke, Kak, silakan kita masuk ke kesimpulan Kak Salsa. Slide berikutnya. Oke ya, kesimpulannya adalah kebahagiaan bukan tentang pencapaian besar. Ingat ya, bukan capaian besar yang selalu kita kejar supaya kita bahagia. Bukan di situ. Tapi mindset kita, kebiasaan kecil kita yang membawa dampak positif itulah yang membawa pada kebahagiaan. Oke? Contoh, selesai sholat subuh atau selesai olahraga, kita meditasi, kita relaksasi, itu bisa dipakai. Ya, jadi poinnya standarnya jangan tinggi-tinggi. Ya, jangan terlalu tinggi. Oh, aku bahagia ketika makan durian. Lah, kalau punya uang. Lah, kalau duriannya enak. Lah, kalau orang yang jualannya baik. Pas kita mau beli durian, yang jualan nggak enak. Bu, mau beli durian, ambil sendiri, Mbak. Ini harganya berapa, Bu? Terserah mbaknya aja, yang penting nggak suka. Kan, loh, bukan inginnya bahagia, malah lagi ya. Ini kembali pada diri kita ya. Mindset kita dan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua adalah lanjut Kak. Yang kedua adalah fokus pada kebahagiaan dari dalam diri kita, bukan validasi eksternal. Yang kita bahas tadi ya, yang kita bahas, kita bukan mencari validasi eksternal, tapi ya menurut dari diri kita. Kalau orang lain sudah mau meragukan,
Ya kita tulis apa ini meragukanku. Ya terus kenapa aku diragu? Gak apa-apa kok aku kalau diragu. Atau ya aku juga mau berjuang, aku juga mau proses. Ya itu ya. Jadi fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Ya, kalau dalam bukunya filosofi teras, ya kamu fokus aja pada apa yang bisa kamu kendalikan dan kamu mencoba berdialektika aja supaya kamu positif. Sama yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Untuk saat ini kita lakukan jurnal syukur dulu agar bisa. Makanya tadi Kak tadi bilang, Kak kenapa sih jurnal syukur, jurnal syukur, jurnal syukur? Di si ceria, Kak, kita sharing, kita berdialektika, kita berdiskusi, kita pakai teknik ini. Nah, teknik ini banyak digunakan, tapi kita ngekrit, kita mencoba, kita formulasikan. Makanya hadirnya si ceria ini lewat campaign pertama kami, alhamdulillah diikuti oleh sekitar 190 orang, tapi banyak yang izin sehingga yang bisa ikut Zoom sekitar 63. Tapi aku bangga banget karena ini campaign perdana kita ya. Nah, di Jurnal Syukur ini nanti sudah kita siapkan challenge selama 7 hari ke depan. Harapannya benar-benar diterapkan. Bukan karena paksaan ikut campaign, tapi karena kalian ingin merubah. Kalau kan nggak ada masalah kok dalam hidupku, ya alhamdulillah, keren. Kak, aku nggak ada problem kok dengan hidupku, wah alhamdulillah, bagus. Tinggal ditingkatkan supaya lebih bermakna. Dan yang terakhir, terkait positioning si ceria itu di mana sih, Kak? Nah, jadi hadirnya si ceria ini itu sebagai wadah. Wih, terima kasih Kak Alexa. Nggak sabar ikutan challenge-nya. Si ceria ini hadir sebagai wadah teman-teman untuk peer counselor. Jadi teman, partner. Kenapa Kak fokusnya ke peer counselor? Gini, di remaja kita kadang itu mencari wadah ya. Mencari teman untuk sharing, ngobrol, bahkan mencari platform untuk konsultasi. Kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Si ceria ini hadir dengan teknik yang berbeda. Itu apa? Kalian kita sharing, kita diskusi, kita berdialektika. Terus aku ngajuin, kalau kamu mau sharing, kita punya mindset yang harus disepakati. Perubahan itu ada dalam dirimu. Kalau kamu tidak sepakat dengan ini, ya kita nggak bisa. Perubahan itu, kebahagiaan itu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kalau kamu memaksakan berharap pada si ceria atau platform yang lain, ya mohon maaf, mungkin bisa cari yang lain. Kalau di si ceria adalah kita berupaya semaksimal mungkin memunculkan kebahagiaan dari diri kita sendiri. Kita akan mengupayakan di situ. Yang kedua adalah kita itu nantinya metode yang kita pakai itu pakai teknik jurnal syukur. Selama setahun ke depan kita akan pakai jurnal syukur. Bahkan di akhir tahun nanti campaign yang keempat kita akan mengupayakan seminar ataupun webinar yang langsung juga dengan Bunda Yanti, psikolog dari Surya Psikologika. Yang itu akan harapannya ya, mohon doanya ya di nomor 3. Kita minta doanya teman-teman karena si ceria ini adalah pertama kali kita mengadakan, kita juga berproses, kita juga belajar karena kita hanya ingin sebagai teman, sebagai partner kalian, sebagai wadah kalian untuk sharing, untuk cerita. Yang itu orientasinya meningkatkan kualitas diri kita sendiri dari dalam diri kita. Itu ya. Jadi si ceria hadir sebagai wadah untuk teman-teman peer counselor dengan harapan apa? Kita menawarkan teknik jurnal syukur. Dengan ini kalian habit, kalian punya kesadaran, punya kepekaan, punya kecintaan dalam diri kalian sendiri, sehingga punya waktu untuk bercengkrama, bercerita, membahagiakan dirimu sendiri. Oke? Itu ya. Oke, itu teman-teman dari Kak Adi. Barangkali karena waktunya ya sangat mepet, terima kasih banyak. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan chat admin. Nanti admin biar meneruskan ke kita. Jikalau ada 50-100 anak yang mau sharing lebih dalam lagi, mungkin nanti si ceria bisa memberikan wadah fasilitas seminar webinar berikutnya yang sifatnya spesifik sesuai dengan sesi tanya jawab. Itu ya. Oke, terima kasih Kak Tarisa, teman-teman semuanya. Aku bersyukur banget kalian aktif, kalian mau sharing di kondisi puasa Ramadan, kondisi ngantuk menuju buka puasa ya, lagi masih dan sebagainya.
Sekali lagi terima kasih, sehat selalu buat kalian, sehat jasmani dan rohani, dan percayalah bahwa diri kalianlah saat ini menanti diri kalian menanti apa ya, menanti kata-kata positif dari diri kalian sendiri. Kalau kalian memberikan positif pada diri kalian, maka tubuhmu, jiwamu akan memberikan lebih dari apa yang kamu mau. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak ya Kak Adi untuk materinya yang super insightful. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita dokumentasi bersama-sama yuk. Mungkin boleh on kamera semua. Oke, ditunggu ya teman-teman untuk on kamera dan juga backgroundnya. Gimana nih Kak Dina? Apakah sudah bisa dimulai untuk dokumentasinya? Bisa. Ya. Sudah siap teman-teman? Aku screenshot dari yang halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Ini terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak Tarisa. Oke, kita sudah selesai dokumentasi. Boleh dilanjut absensi nih, Kak. Apakah sudah di-share, Kak, absensinya? Oke, teman-teman boleh langsung absen di kolom chat. Lalu di screenshot ya, Kak, untuk bukti-bukti absensinya. Oke, kita kasih waktu sampai 16.45 ya, Kak. Udah pada isi absensi belum nih? Ada yang sudah, teman-teman? Kalau sudah mengisi absensi, boleh kirim buktinya di grup ya kakak-kakak semua. Oke, sambil mengisi absensi. Nah nih Kak, tadi Kak, sharing sessionnya seru apa enggak? Oke, jangan pada keluar dulu ya Kak ya, karena setelah ini kita akan sosialisasi terkait timeline campaign ya Kak.
Oke, baik. Mungkin Kak Dina boleh kirim link absensinya lagi, karena tadi katanya ada yang keriset, Kak. Oke. Oke, dari Kak Salsa dipersilahkan untuk menjelaskan terkait timeline campaign. Oke, sebelumnya, halo semuanya, selamat sore. Sore, Kak. Oke, kenalin aku Kak Salsa dari tim Si Ceria. Di sini aku mau jelasin sekilas aja ya, terkait dengan timeline kita untuk campaign 7 hari ke depan. Karena kan waktunya juga udah mepet ya, kalian juga pasti pada nyiapin buka kan ya. Oke, aku mau jelasin sekilas aja. Untuk campaign kita langsung mulai ya Kak ya. Untuk tanggal 20 Maret, di situ bakalan ada challenge day one. Nah, di situ kita bakal share untuk ketentuan challenge hari itu di jam 10 pagi, Kak. Kemudian nanti untuk deadline-nya sekitar jam 8. Oke, mungkin untuk info lebih lanjutnya bisa ditunggu di hari hanya, Kak. Kemudian di tanggal 21 Maret itu kita bakal ada post materi pertama. Jadi nanti untuk materi sudah disiapkan oleh tim kita. Nanti kakak-kakaknya tinggal cari aja filenya dan kemudian upload di Instagram kakak-kakaknya masing-masing. Kemudian ada juga challenge day one di jam setengah 1 nanti share-nya. Kemudian tanggal 22 Maret itu ada challenge day 3 yang akan di-share di jam 10. Di tanggal 23 Maret kita ada post materi lagi untuk materi kedua. Itu juga udah disiapkan ya, tinggal upload aja di Instagram masing-masing. Dan juga pastinya ada challenge lagi ya, challenge day 4. Lanjut, pada tanggal 24 Maret, itu ada challenge lagi. Challenge hari kelima, di-share jam 10. Kemudian untuk tanggal 25 juga ada post materi terakhir ya, materi ketiga. Dan juga challenge hari ke-6. Kemudian di hari terakhir, tanggal 26 itu bakal ada challenge hari ke-6 dan juga sharing season. Farewell party ya Kak ya. Jadi di situ juga nanti bakal ada pengumuman giveaway, kemudian ada post test. Jadi untuk pengumuman lebih lanjutnya nanti mungkin bisa disampaikan melalui sharing season di tanggal 26 live itu Kak. Jadi pastikan kalian semua ikut ya, gabung dalam farewell partinya. Seperti itu. Oke, mungkin segini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih buat Kak Salsa. Mungkin teman-teman ceria ada yang bertanya mengenai timeline campaign. Sepertinya sudah sangat jelas ya Kak ya. Mengingat waktu yang terbatas, kita akhiri saja ya Kak ya. Mana teman-teman? Sudah jelas ya semuanya? Aman Oke. ya, aman. Kalau sudah aman, saya kembalikan lagi ke Kak Tarisa. Oke, Kak Salsa, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, mungkin karena kita sudah di penghujung waktu, terima kasih banyak buat partisipasi kalian dan juga sharing session tadi sudah sangat seru dan juga semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Stay away dan take care. Terima kasih Oke, terima kasih teman-teman. Kakak. Terima kasih teman-teman. Kak, maaf mau tanya. Ya, Kak, untuk materinya nanti apakah dikirimkan ke grup ya? ya kita nanti akan diisi di Google Drive, Kak. Jadi Kakak tinggal cari di grup sendiri, Kak. Oke, makasih ya, Kak. Oke.
izin keluar ya, Kak. Ya, ya Kak, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Kak. Ya, Sama-sama. sama Melanie. Luar biasa. Sampai jumpa nanti ya. Sampai jumpa. Sama-sama punya. Dunia ini tak akan selamanya menunggu menaklukkan Ada suaranya nggak kalau lagu ya? Dengar Kak, ada suaranya Kak. kan ku kejar mimpi Nyanyi sih, Rek. dan ku terbang tinggi. Ayo penyanyi. Tidak ku pasti bisa saja masa. Dan ku berbagi ditemani pagi. Sana Kak Dina dulu. Tak ada yang tak mungkin Selamat, ku Kak Dina. pasti bisa. Ada peserta Kak Dina. Maaf ya Kak ya, digubri ya. Maaf ya, pulang. Sekarang Kak Adi kecil. Ya, suaranya gede lagunya. Cek, ada suaraku nggak ini? Ada. Ada. Nah, saya Kak Dina sana kan mau digubri ya. Kita lupa dunia ini tak akan selamanya. Gimana? Nah, kita evaluasi lanjut atau Boleh eval. Eval Kak. apa? Coba Kak, tadi ngomongnya belibet. Kayak Eval Aku tahu. gabus sendiri gitu loh. Padahal kan sebenarnya Kak Enggak apa kok Kak santai. kelihatan. Siapa yang belibet? Siapa yang belibet ngomongnya? Aku. Salsa dah. Aku sih Enggak. yang belibet. Deh. Ih seneng, soalnya mereka ternyata excited. Keren-keren. Tak kira kayak yang nggak mau nimbrung gitu ternyata. Iya, langsung Wow. kayak gak expect ternyata mereka tuh bener-bener kayak komunikasi dua arah gitu loh. Jadi kita tuh gak yang dikacangin. Iya. Nah, bener. Aku awalnya ngono kan. Awalnya aku berpikir, waduh, bener lah. Kebanyakan bener gitu kan. Maksudnya kan Iya. nggak berani on cam. Bener, bahkan aku Gak usah sendiri jauh-jauh kita aja kayak gitu. Iya bener. Keren. Mantep, Rek. Kak Dina, Rek. Teman-teman, Rek. Keren. Kepesertaan oke. Materi udah oke. Tarisa, Salsa udah oke. Acaranya udah Acara oke. oke. Apa yang diragukan? Gak Yes. ada lah. Ada dedek sih Kak. Pede sedikit. Pede sedikit Pede, boleh lah ya. pede lah. Pede sedikit boleh lah ya. Masa kita membangun kepedean kita nggak pede. Iya. Iya kan? Event pertama kita nih. Nggak. Anjay. Anjay. Tapi tadi itu kayak webinar tau tapi- nggak sih Kak? Iya. Kayak Makanya nggak? aku mikir Keren, gitu. Kak. Iki aku salah gak yo? Ya, iki materi ke dalam gak yo gitu kan. Kan banyak yang tak pangkas kan. Ya lihat aja nanti perkembangan gimana responnya ya, teman-teman ya.
seperti apa nanti. Kalau kalian tahu, ini aku mau ngasih tahu teman-teman ya, yang Zafi, ini stop share screen atau nanti aja ya screennya ya. Gimana Kak Dina? Karena aku mau evaluasi, masukkan apa enggak Kak Dina? Gimana, Kak? Mau masuk ke evaluasi, gimana? Dimasukkan ke video apa enggak? Share screen dah. Mau share screen apa gimana? Enggak, stop ini loh, apa Recordingnya, Kak. recordingnya. Oh, ya. Bentar. Bisa Ya, enggak? stop. Atau kita keluar dulu terus masuk lagi? Stop. Tapi di save ya. Iya. Like di save.